Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila dari Universitas Pancamarga Probolinggo dengan NIM 216410031, dan di video kali ini saya akan membahas tentang pemrograman linier metode simplex, fungsi tujuan maksimum, fungsi batasan sama dengan. Simak videonya sampai habis, langsung aja kita ke soalnya. Oke, kalian bisa langsung baca di sini ya soalnya. Langkah pertama yaitu kita mengubah fungsi kendala ke model simplex. Sebelumnya saya tulis fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Nah, di sini fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Jika kalian bingung, kalian bisa sesuaikan ini ya, dilihat ini sama soalnya, pasti nyambung gitu. Mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendalanya ke model simplex. Oke, di sini di sini kan ada sama dengan ya, bukan kurang dari. Jadi di situ ada perbedaan. Nah, di sini ada MSZ karena ada sama dengannya seperti itu. Di sini kenapa menjadi min? Karena pindah gitu. Kalau pindah itu menjadi min. Selanjutnya yang fungsi kendala. Nah, seperti ini. Yang fungsi kendala yang pertama ini menjadi S1, yang kedua menjadi S2. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mengkalikan fungsi tujuan ini ya. Fungsi tujuan ini dikalikan ke fungsi batasan yang mempunyai sama dengan. Kita bisa lihat sendiri di sini yang memiliki fungsi batasan sama dengan itu adalah fungsi kendala yang nomor 2. Ini ya. Kan ada sama dengan seperti ini. Ini fungsi tujuannya sudah saya tulis min 6 min 8 M0. Di sini fungsi tujuannya yang nomor 2. Fungsi kendala yang nomor 2 di sini ya, 3 5 1 15. Langsung kita kalikan. Sebelumnya ini turun dulu. Fungsi tujuannya kita turunkan dulu. 0 ini ya. Langsung aja kita kalikan. M kali 1 M3. 3M, mohon maaf. Sebenarnya kita hanya menambahkan M di sini. 15M. Lalu kita kurangi ini ya. Diperoleh hasil min 6M. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya, kita dalam membuat tabel simplex. Di sini ada variabel. Variabelnya ada 3, Z, S1, dan S2. Kolomnya di sini, kolomnya itu ada S. Dan yang terakhir adalah indeks. Di Z-nya ini kan di fungsi tujuan kan ada 1. Berarti kita tulis 1. X1-nya ini kita ambil dari ini hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan mencari kolom kunci. Caranya di sini adalah kita mencari min terbesar. Min terbesar itu ada di Z ya, di X2. Kita tandai dulu kolom kuncinya. Nah, selanjutnya kita mencari indeks. Untuk indeks yang Z kita tidak perlu mencarinya. Yang kedua, yang S1, kita menggunakan rumus dibagikan, yaitu 10 dibagi 3, itu hasilnya 3,3. 15 dibagi 5 hasilnya 3. Kemudian kita mencari baris kunci. Caranya di sini adalah melihat nilai indeks yang terkecil. Di sini nilai indeks terkecil adalah 3 ya, yaitu berada di barisan S2. Berarti kita tandai dulu. Kita bisa lihat di sini ya, 5 berada di antara potongan kolom kunci dan baris kunci. Berarti 5 adalah menjadi angka kuncinya. Setelah diketahui garis kuncinya, apakah angka kuncinya itu ada 5, berarti kita membagikan baris kunci dengan angka kunci. Oke, pertama di baris kuncinya di sini kan ada 0, 3, 5, 0, 1, 15. Ini kita bagikan 5. Yang pertama 0. Kita bagi 5. Itu hasilnya kan 0. Hasilnya 0,6. 5 dibagi 5. Hasilnya 0,2. 15 dibagi 5, 3. Nah, sudah ketemu jawabannya ya. 0, 0,6, 1, 0, 0,2, dan 3. S2 aksen. Itu jawabannya ini ya. 0 dan 3. Seperti itu. S2-nya sudah ketemu ya. Berarti kita
Kita membuat garis baru selain baris kunci. Untuk baris baru, kita menentukan yang Z absen terlebih dahulu. Di sini ada rumusnya ya. Rumusnya yaitu Z dikurangi 5M dikali S2 absen. Nah, berarti sudah ada rumusnya ya. Ini dari itu loh, dari baris kunci. Nah, berarti kita kalikan ya baris kuncinya ini dengan fungsi kendala yang nomor 2. Sebelumnya ini turunkan dulu, yang Z ini kita turunkan dulu ke bawah. Selanjutnya kita kalikan 8 min 5M dikalikan 0,5 dan seterusnya di sini berjumlah. Dan yang terakhir min 24 min 15M. Langsung aja kita kurangi seperti itu ya. Min 3 ini hasilnya min 6 min 3 dikurangi ini hasilnya min 1,2 24. Nah, berarti yang Z aksen ini sudah ketemu. Kita selanjutnya mencari S1 aksen yang untuk yang S1 aksen ini menggunakan rumus, yaitu rumusnya adalah Oke, sesuai rumusnya, karena ini S1, berarti kita menggunakan fungsi kendala yang nomor 1. 2, 3. Kita kalikan S2 aksen. 3 ya, di sini 3. 3 dikalikan S2 aksennya tadi itu sama. Dan 3. Sebelumnya kita turunkan dulu yang atas, yang S1 aksennya kita turunkan dulu. Nah, 3 dikali 0,6 di sini hasilnya 0,2. 9. Sekarang kita kurangi. Ini ya, kurangi 2 dikurangi 0,8 itu menjadi 0,2. 3 dikurangi 3 itu 0. 0 tetap 1. Dan tetap min 0,6. 10 dikurangi 9 hasilnya 1. Selanjutnya kita membuat tabel simplex baris baru. Nah, untuk tabelnya saya sudah buat. Di sini variabelnya ada aksen 1 aksen, S1 aksen dan S2 aksen. Jadi tadi jawabannya di situ ada ya, 1. Terus X1-nya itu nilainya min 1,4. Hanya ini 0. Nah, di sini karena ada min ya di sini ya, berarti kita tidak boleh berhenti, kita harus lanjutkan perhitungan seperti itu. Caranya sama ya seperti yang tadi, kita mencari min terbesar ya. Di sini ada min 1,2, berarti ini menjadi garis kuncinya. Untuk mencari indeks kan, indeksnya ini tidak usah yang Z absen. Yang S1 ini berarti 1 dibagi 0,2 itu 5. 3 dibagi 0,6, 5. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita mencari angka kuncinya, yaitu dengan mencari indeks terkecil. Nah, berhubung di sini indeks terkecilnya ini tidak ada ya, karena sama-sama 5 nilainya, berarti kita pilih salah satunya. Yang sebelumnya kita kan sudah menggunakan yang kedua ya, yang S2. Berarti sekarang kita menggunakan yang atas, yang S1. Berarti ini menjadi baris kunci dan 0,2 adalah menjadi angka kuncinya. Nah, sama seperti cara sebelumnya, kita membagikan baris kunci dengan angka kunci, berarti 0 dibagi 0,2, 0,2 dibagi 0,2, 0 ini bagi ini gitu ya. Saya tulis 0 dibagi 0,2 itu hasilnya 0,2 dibagi 0,2 itu hasilnya 1. 0 dibagi 0,2 hasilnya 0, 5. Nah, berarti saya tulis jawabannya dulu. Itu hasilnya 0, 1, 0, 5, min 3. Maaf, 0, 5, min 3, dan 5. Seperti itu. Dan selanjutnya membuat garis baru selain baris kunci. Rumusnya adalah Z aksen itu dikurangi min 1, 1,2 dikali S1 aksen 2 yang ini ya. Berarti kita tulis dulu Z aksennya.
min 1,2 0 24. Berarti di rumusnya tadi min 1,2 itu dikalikan S1 aksennya dikalikan, di situ angkanya ada 1 0 5 min 3 dan 5. Kita kalikan, sebelumnya kita turunkan dulu yang atas ini. Nah, ini ya kita turunkan. Langsung aja kita kalikan, min 1,2 dikali 1 itu hasilnya 1,2 tetap dikalikan 0 hasilnya 0, dikalikan 5 hasilnya min 6, dikalikan min 3 hasilnya 3,6, dikalikan 5 hasilnya min 6. Langsung aja kita kurangi, dan hasilnya ini 0 dan ini 30. Selanjutnya adalah mencari yang S2 double aksen, yaitu dengan rumus S2 aksen dikurangi 0,6 dikali S1 double aksen. Untuk S2 aksennya tadi hasilnya 0,6, 2 dan 3 dikalikan 0,6, berarti 0,6 dikali satu double aksennya itu tadi di sana ada 1 0 yang ini ya, 5 min 3 dan 5 kita kalikan. Sebelumnya turunkan dulu yang atas, kita kalikan 0,6 dikali 1 itu hasilnya 0, tetap 0,6 dikali 0 itu hasilnya 0, dikalikan 5 itu hasilnya 3, dikalikan min 3 hasilnya 2, dikalikan 5 hasilnya 3. Langsung aja kita kurangi. Ini 3 dikurangi 3 0, dikurangi hasilnya 2, hasilnya min 3. Nah, selanjutnya kita membuat tabel simplex baris baru. Variabelnya di sini ada Z double aksen, S1 double aksen, dan X2 double aksen. Untuk kolomnya di sini ada Z, X1, X2, S1, S2, NK, dan indeks. Saya masukkan dulu angkanya di atas ini ya, kita masukkan hasil-hasilnya itu. Nah, sudah saya tulis. Selanjutnya sama ya, kita mencari baris kuncinya, yaitu min terbesar di sini ada di S2 yaitu min 2 plus TM. Nah, selanjutnya kita menghitung indeks. Indeksnya sama seperti yang tadi, itu dibagikan ya, NK-nya dibagikan baris kuncinya, berarti 5 dibagikan min 3 itu hasilnya min 1,6. 0 dibagi 2 itu hasilnya 0. Nah, di sini kan ada min lagi ya, ada min lagi di sini, berarti kan biasanya kita harus terus menghitung. Coba kita lihat di sini ya, di indeksnya kita kan harus mencari angka terkecil ya, positif terkecil. Nah, berhubung di sini tidak ada angka positif, yang ada itu ada negatif 1,6 dan 0, tidak ada positif sekali dan tidak bisa diperhitungkan ya. Berarti sampai di sini jadi diperoleh laba maksimal 30 dengan X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 0. Nah, jadi sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata atau perkataan yang kurang tepat di video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.